Berikut adalah beberapa manfaat yang secara langsung akan dapat dinikmati oleh mereka yang membangun logika ilahi dalam hidupnya. Yang pertama, kita menjadi pribadi yang tidak mudah termakan oleh tipu daya si jahat. Di saat seseorang sedang menghadapi berbagai terpaan masalah atau tantangan hidup, adalah mudah untuk iblis memanfaatkan situasi yang ada dan menaburkan benih lalang dalam hidup orang yang bersangkutan. Tantangan ini sangat berat, saya tidak sanggup lagi. Mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi atas saya? Padahal saya kan sudah setia melayani Tuhan, dan lain-lain, dan lain-lain. Berbagai pemikiran tersebut, semuanya benar jika dilihat berdasarkan pada fakta lahiriah dan logika manusiawi yang ada. Tapi bukankah sebagai orang percaya, kita harus hidup berdasarkan apa yang kita yakini, dan keyakinan kita harus didasarkan dari firman-Nya. Jadi seharusnya kita menampik semua fakta lahiriah maupun logika manusiawi yang ada dan mulai membangun logika ilahi dalam hidup kita berdasarkan firman-Nya. Berdasarkan catatan dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, Alkitab mencatat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi artinya semua perasaan yang menyatakan bahwa kita sudah tidak kuat lagi atau aku hanya sendiri yang mengalami permasalahan ini, semua itu adalah sebuah tipu daya atau hoax dari si jahat. Ada fakta-fakta rohani yang harus kita pegang dalam hidup kita. Yang pertama, semua pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa. Yang kedua, apapun bentuk pencobaan tersebut tidak akan Tuhan izinkan melampaui kekuatan kita. Yang ketiga, dalam kesetiaannya, Dia akan selalu memberi kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi. Yang keempat, dalam kedaulatannya, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada sekali untuk selamanya. Seandainya kita membangun dasar keyakinan atau logika ilahi berdasarkan firman-Nya di atas saja, tidak dengan begitu saja musuh bisa menaburkan pemikiran-pemikiran yang melemahkan, membuat tawar hati, atau bahkan meragukan Tuhan ke dalam hidup kita. Luangkanlah waktu untuk terus membangun logika ilahi dalam kehidupan kita. Jika kita menyimak catatan dalam 1 Petrus 5 ayat 7-10, Alkitab mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dari ayat di atas kita bisa menemukan banyak fakta rohani yang bisa kita bangun sebagai logika ilahi dalam hidup kita. Yang pertama, memang sebagai orang percaya pun kita masih bisa dihinggapi roh kekhawatiran. Tapi Tuhan tidak mengendaki kita terus hidup dalam kendali kekhawatiran. Yang kedua, kita sudah diberi cukup kekuatan atau otoritas untuk segera melemparkan, dari kata Yunani epiripto yang memiliki arti melemparkan. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkannya dengan kata serahkanlah semua kekhawatiran kita. Yang ketiga, jaminan yang menyatakan bahwa kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun dalam hidup ini adalah karena ada Dia yang berfungsi sebagai pemelihara jiwa atau hidup kita. Yang keempat,
Iblis akan selalu mengintimidasi dan membuat kita merasa kecil, lemah, dan tak berdaya. Tapi dari sisi kita sebagai orang percaya, kita justru harus dengan agresif melawan segala tipu daya atau intimidasi iblis yang sedang memanfaatkan berbagai peristiwa buruk yang sedang berdatangan dalam hidup kita. Yang kelima, setelah kita berhasil menjagai ground atau teritorial rohani yang kita miliki, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan karyanya di dalam kita. Bersiaplah untuk menikmati promosi dari Tuhan. Cukup dengan menjadikan fakta-fakta rohani yang ada untuk membangun manusia roh kita atau membangun logika ilahi. Iblis tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menaburkan berbagai pemikiran negatif ke dalam hidup kita. Sebaliknya, kita justru bisa melihat bagaimana Tuhan membalikkan rancangan jahat musuh atas umat pilihannya. Justru Dia pakai untuk memproses dan membentuk kehidupan orang percaya yang bersangkutan jadi semakin akurat dan diposisikan untuk alami masa promosi dan di-establish oleh tangan Tuhan sendiri. Kekasih Tuhan, message ini masih akan berlanjut kembali. Message ini adalah kelanjutan dari message kemarin. Yang kedua, kita jadi lebih mudah untuk menumbuhkan kehidupan iman yang supernatural dan menaklukkan berbagai fakta dunia atau lahiriah yang ada. Dalam menjalani hidup di bumi ini, seringkali sebagai orang percaya, kita banyak diperhadapkan pada benturan antara fakta lahiriah dengan iman atau keyakinan yang kita percayai. Dan pada kenyataannya, kita seringkali mendapati bagaimana fakta lahiriah dan logika manusiawi dengan mudah merontokkan kehidupan iman yang selama ini kita miliki. Tapi jika kita melihat catatan tentang Abraham, dia justru alami kondisi yang berkebalikan. Roma 4 ayat 16-24. Semakin fakta dan logika berkata, mustahil, Abraham justru makin diperkuat imannya dan dia memuliakan Allah. Loh kok bisa? Alasan yang bisa saya kemukakan adalah karena sudah terbangunnya logika ilahi dalam batin Abraham, sehingga semua virus fakta lahiriah dan logika manusiawi tidak lagi berkuasa atas hidup Abraham. Dari catatan Roma pasal 4 ayat 16-24, ada beberapa fakta ilahi yang dapat dibangun menjadi logika ilahi. Yang pertama, kemenangan Abraham yang menaklukkan fakta lahiriah tersedia juga untuk setiap keturunan Abraham, yaitu kita sebagai orang percaya. Yang kedua, seperti Abraham, yang dia butuhkan adalah firman, maka kita pun sama, yang kita butuhkan hanyalah firman-Nya. Yang ketiga, untuk melihat bekerjanya kuasa iman, kita harus dengan aktif mengambil keputusan untuk mempercayai firman-Nya dan bertindak berdasarkan apa yang kita percaya tersebut atau apa yang firman sudah katakan kepada kita. Yang keempat, kita harus terus mempengaruhi, meyakinkan pikiran kita secara sedemikian rupa sehingga lebih mempercayai firman dan tidak lagi terpengaruh oleh fakta-fakta lahiriah ataupun logika manusiawi yang terpampang di depan mata. Kata iman diambil dari kata Yunani pistis yang juga dapat diartikan sebagai menjadi percaya atau menjadi terpengaruh. Yang kelima, fondasi yang Abraham pakai untuk membangun kehidupan iman ada pada pengenalannya akan Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dan setia. Ketika Roh Kudus membawa kita mengalami pengenalan akan Tuhan dalam dimensi yang sama, sebagai Allah yang berdaulat dan setia pada firman-Nya, otomatis kehidupan iman kita akan jadi sangat kokoh. Tidak peduli apapun yang menjadi fakta lahiriah ataupun logika manusiawi coba teriakkan ke telinga rohani kita. Semua itu tidak akan membawa pengaruh apapun. Mata, hati, dan seluruh hidup kita sudah tertuju kepada Dia yang setia dan berdaulat, yang sanggup menggenapi setiap janji firman yang pernah Dia berikan. Seandainya kita mempergunakan semua fakta-fakta rohani yang terambil dari firman untuk menjadi bahan membangun kehidupan iman dalam hidup kita, saya yakin kehidupan iman yang kita miliki
akan jadi semakin agresif, dinamis, dan yang pasti jadi semakin mengintimidasi musuh. Melalui kehidupan sehari-hari yang kita sudah bangun berdasarkan logika ilahi, kita jadi memiliki cukup keberanian percaya untuk menantang semua batasan, kelemahan, kemanusiaan, kemustahilan yang dengan lantang diteriakkan oleh berbagai fakta lahiriah maupun logika manusiawi dalam dunia ini. Dan pada saat yang sama, kita menunjukkan buah-buah kerajaan melalui kehidupan sehari-hari kita dengan cara meruntuhkan semua batasan, kelemahan, kemanusiaan, ataupun berbagai kemustahilan dengan kuasa iman, sesuai dengan firman yang sudah Dia sampaikan kepada kita. Dengan iman kita menaklukkan dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Yang ketiga, mengkondisikan diri kita untuk menikmati kehidupan yang kuat, stabil, dan memperkenan hati Tuhan. Berdasar catatan dari Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Kita bisa mengumpulkan beberapa fakta rohani yang harus dibangun menjadi logika ilahi dalam hidup kita. Dengan terbangunnya logika ilahi, iblis jadi tidak memiliki ruang untuk mengintimidasi atau menuduh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, untuk memiliki kehidupan yang memperkenan hati Tuhan, saya harus terus bertumbuh dalam kehidupan iman. Jadi artinya, selama saya terus menjaga persekutuan pribadi saya dengan Tuhan, dan saya terus mendesak dalam hadirat-Nya sampai ada firman yang saya terima, serta saya terus membangun logika ilahi dalam hidup saya sesuai dengan firman yang saya terima tersebut, artinya otomatis saya pun jadi memiliki kehidupan yang memperkenan hati-Nya. Dengan penuh keyakinan, saya bisa berkata kepada musuh yang terus mencoba merusak jati diri saya yang baru di dalam Kristus, dengan terus menanamkan pemikiran-pemikiran bahwa saya tidak cukup baik untuk Tuhan, ataupun saya adalah manusia yang masih banyak kelemahan sehingga justru sering mendukakan hati Tuhan dan sebagainya. Dengan tegas saya bisa berkata kepada iblis bahwa semua tipu daya atau hoax yang dia lemparkan kepada saya tersebut tidak akan memberi pengaruh sedikit pun dalam kehidupan saya. Yang kedua, dasar keyakinan bahwa dengan terus menjalankan tugas saya sebagai seorang imam di hadapan Tuhan sudah pasti membuat hatinya berkenan kepada saya, didasari fakta rohani yang lain. Semua orang yang bertobat atau berpaling kepada Tuhan akan alami terbangunnya suatu kesadaran ilahi di dalam hidupnya bahwa Tuhan itu nyata. Dia sungguh ada, dan matanya terus mengamat-amati kehidupan umat manusia. Dia selalu mengganjar umat manusia sesuai dengan sikap hati dan perbuatan yang dikerjakannya. Jadi, jika ada orang yang mengejar Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan, orang itu pasti akan menerima ganjarannya. Ada dimensi pengenalan akan Tuhan yang datang dalam kehidupannya. Yang ketiga, dari fakta rohani di atas, ada fakta rohani lain yang kita dapatkan. Saat seseorang alami realita Tuhan, otomatis orang tersebut akan jadi semakin mencintai Tuhan dan hidup di dalam firman-Nya. Hal ini akan membuat orang yang bersangkutan jadi alami realita keberadaan seluruh kealahan, jadi melingkupi dan mencengkeram hidupnya. Yohanes 14 ayat 15-23. Yang keempat, semakin seseorang hidup dalam lingkupan realita kealahan, dia akan mendapati bagaimana hati nuraninya jadi semakin tajam dalam memberi arahan atau tuntunan di kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi tuduhan dari iblis ataupun hati nurani yang lemah. Orang yang bersangkutan menikmati kehidupan dalam zona bebas iblis. Ia hidup hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Otomatis apapun yang ia doakan atau minta dari Tuhan jadi selalu selaras dengan Tuhan dan penggenapan rencananya. Doa-doanya selalu dikabulkan oleh Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 19-22 dan Yakobus 5 ayat 16-18. Message ini adalah kelanjutan dari message yang kemarin. Yang keempat,
mengkondisikan kita untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sesungguhnya Tuhan mengendaki untuk kita sebagai umat pilihan-Nya menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan penuh sukacita dan sorak-sorai setiap hari untuk seumur hidup kita. Bapa sudah rela mengorbankan anaknya yang tunggal guna penebusan dosa kita. Setiap hari Dia memberikan firman dan roh-Nya untuk membangun hidup kita. Dia membangkitkan hamba-hambanya guna melatih dan memperlengkapi kita. Tujuannya tidak lain adalah agar kita sebagai umat pilihan-Nya jadi berkemenangan dalam segala hal dan menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaan kerajaan-Nya. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tapi seringkali melalui berbagai fakta lahiriah maupun logika manusiawi yang berhasil iblis taburkan dalam pikiran orang-orang percaya, dia terus berhasil mencuri, merampok, dan bahkan membunuh aliran air kehidupan, sukacita, dan sorak-sorai yang seharusnya melingkupi kehidupan setiap orang percaya. Bayangkan, apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup ini, jika Dia sendiri sudah berjanji bahwa jika kita terus hidup bagi Dia dan mengutamakan kerajaan-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita, maka Dia otomatis akan mencukupi seluruh kebutuhan yang kita miliki. Bahkan semua yang selama ini dicari oleh bangsa-bangsa akan Dia berikan kepada kita secara begitu saja sebagai sebuah bonus. Matius 6 ayat 25-34. Tapi sayang sekali, hingga kini masih ada banyak orang-orang percaya yang terus hidup hanya bagi diri mereka sendiri, mengejar kesuksesan atau keberhasilan mereka sendiri. Iblis berhasil menipu diri mereka untuk tidak hidup bagi Tuhan, dan pada akhirnya terus hidup dalam belenggu ketakutan, kekhawatiran, bahkan sistem Babel. Masih adanya orang percaya yang tidak bisa available bagi Tuhan dan penggenapan rencananya karena alasan-alasan seperti pekerjaan atau harus mencari uang, karena kehidupan yang berat. Keluaran 5 ayat 1-9 menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya telah dirampok oleh iblis. Masih adanya banyak orang percaya yang meski sudah lebih sungguh-sungguh dibandingkan orang percaya yang lain, tapi mereka masih tidak bisa mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan dalam mengejar Tuhan. Keluaran 8 ayat 25-28. Terus ada ketidakseimbangan dalam keluarga. Biasanya istri lebih rohani dibandingkan suaminya, atau bisa juga sebaliknya. Keluaran 10 ayat 8-11. Mau memberi diri melayani, tapi tetap hitung-hitungan dengan Tuhan atau pekerjaan Tuhan. Pelit atau kikir dalam hal memberi. Keluaran 10 ayat 24-25. Semua itu menunjukkan bagaimana musuh sudah berhasil membelenggu umat Tuhan untuk hidup dalam kendali sistem Babel. Efesus 5 ayat 15-17 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9. Otomatis sulit bagi umat Tuhan untuk terus hidup dalam sukacita dan sorak-sorai. Dan penyebabnya tidak lain adalah karena iblis berhasil menipu umat Tuhan untuk terus mengejar kehidupan pribadi, tidak hidup bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Matius 11 ayat 28-30 bandingkan dengan Ulangan 28 ayat 47-48. Inilah saatnya untuk sekali lagi umat Tuhan membangun logika ilahi dalam kehidupan mereka dan memutuskan hidup hanya bagi Tuhan dan terus melangkah bersama dengan Tuhan untuk menggenapi seluruh rencananya di bumi ini. Sesungguhnya dengan kita hidup berdasarkan rancangannya, akan ada banyak kemenangan, terobosan, bahkan intervensi ilahi yang bakal terus kita nikmati dalam hidup ini. Ada terlalu banyak alasan untuk kita bisa terus bersukacita dan bersorak-sorai dalam kehidupan sehari-hari kita untuk seumur hidup kita. Bayangkan, Dia pun menjanjikan penyertaannya kala mana kita harus melewati lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat yang keempat. Dan ketika harus melewati lembah ratapan. Mazmur 84 ayat 5-7. Jadi apalagikah yang menahan kita untuk tidak terus beria-ria di dalam Tuhan? Teruslah membangun logika ilahi dan beria-rialah di dalam Dia senantiasa. Amin.
Proses kita menggali berbagai fakta ilahi yang berasal dari firman-Nya dan menginternalisasikannya sehingga terbangun menjadi logika ilahi dapat dikatakan sebagai tindakan membangun kehidupan iman. Kata iman dari kata Yunani pistis yang diterjemahkan dalam kamus Strong sebagai be persuaded, come to trust, atau jadi terpengaruh, berhasil diyakinkan. Memang kita harus menyadari bahwa iman adalah merupakan hasil produk dari pekerjaan firman dan roh yang terjadi dalam hidup orang percaya, bukan hasil usaha dari orang percaya yang bersangkutan. Tapi tindakan orang percaya yang bertekun untuk menggali ayat-ayat firman, mencari berbagai fakta ilahi yang ada di dalam firman-Nya, dan kemudian menginternalisasikannya untuk terbangun menjadi suatu logika ilahi di dalam hidupnya adalah sama dengan mengkondisikan atau memposisikan diri untuk mengalami bekerjanya kuasa firman dan roh yang melahirkan kehidupan iman yang agresif. Yakobus 1 ayat yang ke-25 dan Yakobus 2 ayat 17-18. Semua orang percaya seharusnya bertekun untuk melakukannya, terus mengkondisikan diri untuk bisa lebih meyakini fakta ilahi yang ada di dalam firman-Nya daripada fakta lahiriah yang disajikan oleh sekelilingnya. Di saat kita mulai menggali firman dan menemukan fakta-fakta ilahi yang bertentangan dengan fakta lahiriah yang banyak diterima atau diyakini oleh kebanyakan orang, kita harus menginternalisasikan fakta ilahi yang ada sebagai suatu upaya untuk memposisikan diri guna mengalami bekerjanya roh terobosan yang membuat kita menerima kuasa untuk mengubahkan fakta-fakta lahiriah yang ada jadi sesuai dengan firman-Nya atau fakta ilahi. Saya berikan suatu contoh. Jika kita menelaah catatan yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25-34, kita akan mendapatkan ada banyak fakta-fakta ilahi yang bertentangan dengan fakta lahiriah yang selama ini kita yakini. Yang pertama adalah merupakan hal yang tidak normal untuk orang percaya mengalami atau merasakan kekhawatiran dalam hidupnya. Alasannya adalah karena ada Bapa di sorga yang selalu memelihara kita di dalam kesetiaannya. Tapi faktanya, hingga sekarang ada banyak orang, termasuk orang-orang percaya, yang masih terus hidup dalam kekhawatiran. Yang kedua, Yesus menjadikan burung pipit yang tidak pernah menabur ataupun memiliki gudang penyimpanan sebagai contoh dan perbandingan. A. Tidak ada burung pipit yang khawatir akan masa depan atau hari esoknya. B. Tidak ada burung pipit yang didapati stres atau depresi karena kekurangan makan. C. Tidak ada burung pipit yang cemberut atau mengomel karena tidak mendapatkan makanan. Mereka semua memuji Tuhan yang dalam kesetiaannya selalu memelihara hidup mereka. Yesus menegaskan, kalau Bapa begitu perhatian pada burung pipit, apalagi terhadap keberadaan orang percaya. Kekhawatiran kita tidak akan pernah membuat terjadinya perubahan ke arah yang positif. Kekhawatiran hanya akan memperumit situasi yang kita hadapi dan bahkan merusak kehidupan kita sendiri. Yang ketiga, Yesus menegaskan alasan bunga bakung di padang bisa lebih indah dari pakaian Salomo adalah karena sang bunga sudah memposisikan diri secara akurat untuk mengalami bekerjanya hukum alam atas dirinya. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Seandainya orang percaya mau memposisikan diri secara akurat untuk mengalami bekerjanya hukum roh dan kehidupan, otomatis mereka akan dibawa menikmati kehidupan yang diistimewakan oleh Tuhan. Ulangan 28 ayat yang pertama. Yang keempat, ada Bapa di sorga yang mengetahui semua kebutuhan kita, dan Dia sudah menyediakan pemenuhan kebutuhan tersebut bahkan sebelum kita menyadari akan adanya suatu kebutuhan dalam hidup kita. Matius 6 ayat yang ke-8. Yang kelima, Yesus sekali lagi menegaskan bahwa sebagai orang percaya, prioritas hidup kita haruslah kerajaannya, bukan lagi diri kita atau masa depan kita. Dari sejak kita bertobat, perspektif yang harus kita bangun atau miliki adalah, aku sudah mati bagi dosa, tapi sekarang aku hidup
hanya bagi Allah. Roma 6 ayat yang ke-11. Saat orang percaya menginternalisasikan fakta-fakta ilahi di atas untuk terbangun menjadi suatu logika ilahi dalam hidupnya, diimajinasikan, diperkatakan, dijadikan bahan doa secara sedemikian rupa, sehingga terus mempengaruhi dan membuat kita lebih meyakini fakta ilahi yang ada di dalam firman-Nya, lebih daripada fakta lahiriah yang ada. Otomatis logika ilahi yang kita bangun tersebut akan memiliki cukup kekuatan untuk menantang berbagai fakta lahiriah dan logika manusiawi yang ada. Bahkan memastikan apa yang sudah diyakini fakta ilahilah yang akan bermanifestasi, mengubah fakta lahiriah, mematahkan logika manusiawi. Saat itulah kita bisa berkata bahwa oleh imanku aku mengalahkan dunia ini. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.